selamat sore pemirsa, salam jumpa dalam program kita Kadera Bacarita di iNews TV Ambon. Dan seperti biasa selama 30 menit ke depan, Stevie dan narasumber kita akan membahas berbagai macam persoalan. Dan hari ini kita lebih khusus kepada masalah sosial yang terjadi di Provinsi Maluku, bahkan lebih khusus di Kota Ambon. Dan tentu saja dengan topik peran pemerintah seperti apa mencegah tindakan kejahatan seksual pada anak yang akhir-akhir ini marak, dan Indonesia sendiri dinyatakan sebagai darurat kekerasan seksual kepada anak dan perempuan tentunya. Oleh sebab itu di sore hari ini sudah kedatangan Bapak kita, Kepala Dinas Sosial Maluku, Bapak Paulus Kastanyai, atau yang sering kita sapa dengan Pak Poli. Selamat sore Pak. Selamat sore. Senang sekali hari ini kita bisa hadir di iNews TV Pak. Ya, saya juga senang bisa hadir di sini, para pemirsa yang terhormat. Salam hormat saya bagi semua pemirsa di rumah. Ya, gimana kabar Pak hari ini? Ya, saya sehat-sehat. Sehat saja Pak ya. Nah ini Pak, kita langsung saja kepada poin kita yang begitu penting Pak, urgent banget, yaitu kejahatan seksual marak sekali terjadi di Indonesia pada anak dan perempuan apalagi. Nah, gejala sosial seperti apa Pak menurut Bapak yang terjadi akhir-akhir ini? Iya, jadi Bung Stevi, kita tahu bahwa di kota ini, Kota Ambon ini kota kecil sebenarnya, tapi jumlah penduduk yang cukup banyak. Nah, persoalan sosial tentu akan muncul di sana sangat banyak. Pertama, kita melihat bahwa semakin banyak adanya informasi yang masuk lewat TV multimedia yang ada di daerah ini. Kedua, menjamurnya warnet yang murah. Dan ketiga, itu adalah game online. Dan yang selanjutnya ada kecanduan sosial media. Dan yang keempat, semakin murah dan canggihnya telepon seluler. Ini alat-alat komunikasi, media komunikasi ini yang juga membuat aliran informasi masuk dari luar ke kita dengan bebas. Nah, ketika itu masuk dengan bebas, remaja dan anak-anak kita ketika tidak ada pagar yang menjaga mereka atau membentengi mereka, untuk mereka tidak mudah bisa memilah, atau dengan mudah mereka harus bisa memilah informasi mana yang harus mereka ambil. Karena ini seluruhnya masuk, dan orang bebas tidak bisa. Orang tua itu tidak bisa mengawasi setiap saat anaknya ketika dia menggunakan media sosial itu. Jadi bisa dibilang dengan akses tidak terbatas membuat pergeseran kehidupan sosial perilaku juga seperti itu Pak ya? Ya, jadi itu penyebabnya. Dengan masuknya itu orang semua pingin tahu. Apalagi anak remaja, dia pingin tahu ini apa sebenarnya di sini. Dia mendengar cerita di sekolah tentang kawannya menonton video yang porno. Dia juga pingin tahu. Nah ini kalau tidak diawasi dengan baik, ini tentu menjadi bumerang bagi kita ke depan. Nah ini persoalan yang timbul di kota ini. Kenapa timbul di kota ini? Orang tua, ayah dan ibu punya waktu sebagian besar hanya konsen untuk mencari nafkah. Nah kalau tidak ada waktu untuk membina anak dalam keluarga, itu lalu jadi persoalan. Jadi persoalan untuk kita. Keadaan sosial dan fakta yang terjadi di Provinsi Maluku sebenarnya seperti apa sih Pak Pol? Ya, saya kira kalau itu lalu kita mencatat di Provinsi Maluku ini, kan kita mencatat ada jumlah banyak pengangguran. Pengangguran ini disebabkan karena ada sebagian besar angkatan kerja yang tidak memiliki peluang untuk mendapatkan kesempatan kerja di baik itu sektor formal maupun informal. Nah, ketika banyak pengangguran, itu eksesnya cukup banyak. Timbul kenakalan, timbul banyak masalah sosial akan muncul di sana. Berarti pengangguran juga menjadi salah satu faktor penyebabnya? Ya, salah satu bagian di situ adalah masalah pengangguran. Karena orang kalau nganggur, itu pikirannya selalu tidak positif, pasti akan negatif. Ya, itu selalu akan negatif. Nah, ini kalau tidak ada ruang untuk mereka bisa menyalurkan aspirasi mereka dengan baik, tentu sangat berpengaruh bagi tingkat kenakalan itu akan muncul di daerah ini. Nah, tentunya pemerintah punya program khusus agar pencegahan terhadap kekerasan seksual anak dan perempuan. Seperti apa sih prosesnya? Ya, saya kira kalau itu tentu pemerintah punya tanggung jawab. Ya, pemerintah punya tanggung jawab. Tapi jangan kita lupa bahwa pemerintah itu sebenarnya mengayomi. Tapi yang paling penting adalah tanggung jawab itu di keluarga, masyarakat.
lembaga-lembaga institusi keamanan ini mesti punya peran yang sangat kuat dan harus sinergi dengan pemerintah untuk bisa menjadi benteng untuk mengawal anak-anak kita tidak terjerumus di dalam kejahatan seperti itu. Nah, kalau kita mencatat dari kasus ke kasus, selain kejahatan itu terjadi untuk orang tua, tapi lebih banyak dilakukan oleh remaja karena mereka ingin tahu. Nah, program kita ke depan itu di dalam Undang-Undang 23 tentang pembagian kewenangan sudah mengatur di sana. Jadi di bagian ke-6 dari tanggung jawab sosial di situ itu bahwa ada panti, pembinaan panti dan luar panti, karena kita berkaitan dengan rehabilitasi sosial. Nah, kalau berkaitan dengan rehabilitasi sosial, anak-anak panti itu tanggung jawabnya adalah di panti oleh Dinas Sosial Provinsi. Nah, ini yang mesti kita luruskan dulu nih. Jadi kalau yang di luar panti itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Nah, karena itu kewenangannya ada kabupaten kota, itu adalah tanggung jawab di kabupaten kota masing-masing untuk bisa membuat program yang betul-betul membuat masyarakat atau anak remaja itu mereka punya pikiran bisa teralih ke pikiran-pikiran yang positif. Jadi memang masing-masing punya job description ataupun juga porsinya, Pak, ya? Ya, jadi kan tidak bisa semua harus ditangani oleh pemerintah provinsi. Kan punya masyarakat ini kan kabupaten kota. Tanggung jawab kabupaten kota itu adalah untuk membina masyarakat yang ada di luar panti. Yang dalam panti itu seluruhnya tanggung jawab daripada kabupaten kota, provinsi, panti, ya. Nah, kenapa ini kita lihat memang sekarang ini dari kementerian itu juga berharap untuk seluruh kewenangan ini pindah ke kabupaten kota, tapi nyatanya belum bisa. Kenapa? Ini juga karena terkait dengan dia punya biaya. Ya, karena bangun panti itu biayanya juga cukup, harus menyediakan orang di sana, ada biaya hidup itu mesti. Ya, dan menurut Pak Pol sendiri sebagai Kadis Sosial Provinsi Maluku, sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama sehingga kekerasan seksual kepada anak dan perempuan itu kerap terjadi? Ya, itu yang tadi saya bilang bahwa kekerasan sosial ini kan dia bisa saja muncul ketika orang tidak bisa memiliki kekuatan untuk menangkal hal-hal yang positif, negatif. Jadi dia bagaimana bisa, karena itu tadi saya bilang, Mustafi, bahwa agama dan keluarga itu mesti menjadi basis yang terdepan untuk menangkal itu. Pemerintah ini bagian sedikit saja perannya, tapi yang paling penting adalah tumpuannya di keluarga dan di agama. Ini penting. Institusi keagamaan, gereja, masjid, dan sebagainya itu seluruhnya harus berperan maksimal. Dan kemudian di dalam keluarga. Nah, ini penting. Pemerintah akan turut mendukung itu. Ya. Seperti tadi Pak Pol sudah bilang, kalau kita sebenarnya punya panti ataupun lembaga rehabilitasi, Pak, ya. Nanti kita akan bahas lebih detail, Pak, ya. Setelah jeda komersial berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews TV Kadera Bacarita. Katong dari SMP Negeri 2 Ambon, Madrasah Al-Fatah Ambon, dari SMA Kristen KPM Ambon, FKIP Universitas Patimuran, Fakultas Kesehatan UKIP. Selamat atas honornya iNews TV Ambon. Semoga iNews TV menjadi TV yang memberikan informasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat Maluku. iNews TV, mari selawe. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dengan Pak Poli Kastanya tentunya, dan kita masih membahas peran pemerintah dalam mencegah tindakan kejahatan seksual pada anak dan juga perempuan. Segmen pertama menarik, tapi segmen kedua ini lebih menarik karena kita akan lebih tahu lebih detail dan lebih dalam seperti apa peran pemerintah itu bekerja. Baik Pak, kita melanjutkan kebersamaan kita dengan poin pertama, yaitu lembaga rehabilitasi yang ada di Provinsi Maluku, bahkan di Kota Ambon secara khusus, keberadaannya itu di mana-mana saja dan berapa buah, Pak, ketersediaannya, seperti itu. Ya, jadi saya mau luruskan itu dulu. Ya. Bahwa di dalam Undang-Undang 23 pembagian itu, yang panti, anak yang mengalami kekerasan di dalam panti, kan ada panti-panti sosial.
panti-panti sosial ini ada anak-anak tinggal dalamnya. Anak-anak ini apabila mengalami kekerasan, itu tanggung jawabnya di provinsi. Nah, anak-anak yang di luar panti, masyarakat misalnya yang tadi terjadi kekerasan seperti ada di Kecamatan Nusaniwe dan lain sebagainya, itu tanggung jawabnya ada di kabupaten kota. Nah, sesungguhnya kita berharap bahwa panti-panti rehabilitasi ini bisa bangun di kabupaten kota. Sehingga kalau itu anak-anak yang itu, dia bisa langsung di-treat di situ. Nah, itu yang kita harapkan seperti itu. Yang berikut adalah di panti yang kita punya, itu sering kita punya ada pendamping di situ. Pendamping itu baik itu ada psikososial dan ada dokter, ada psikiater di situ yang senantiasa lakukan pembinaan bagi anak-anak dalam panti. Dan selain itu bagi pendamping juga kita akan sosialisasi terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Sehingga pendamping itu setiap saat mereka tahu betul tentang kedudukan mereka dan mereka bisa menjelaskan, mendampingi klien kita apabila terjadi persoalan di lapangan. Pendamping-pendamping psikolog ini diambil dari mana saja, Pak? Ya, mereka ini ada sekolah khusus dari Bandung. Ya, ada sekolah khusus dari Bandung karena tidak semua orang bisa jadi pendamping psikolog. Tugasnya adalah? Tugasnya untuk mendampingi orang yang mengalami masalah. Ya, karena dia harus terapi. Jiwa itu bisa dia kembali lagi seperti biasa. Ini kan pekerjaan yang tidak gampang gitu. Nah, karena itu mereka punya kemampuan, punya kapasitas tersendiri yang kita rekrut dan mereka ada di dalam panti untuk membina anak-anak yang ada dalam panti. Karena kita tahu orang dalam panti itu juga jenuh. Kalau tidak ada program, tidak ada kreasi, mereka akan jadi bosan tinggal di panti. Karena mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tinggal dalam satu tempat yang tidak punya ini, tapi mereka harus merasa happy seperti di rumah. Dan ini pekerjaan orang panti yang mesti mereka kerjakan. Nah, itu kemudian kalau kita lihat bahwa kita lakukan ada punya pembinaan temu penguatan anak dan keluarga yang istilahnya TEPAK. Ini merupakan proses rehabilitasi terhadap anak dan remaja. Ini ada forumnya, ada lembaganya, dan di sini difasilitasi oleh kementerian lewat dinas sosial provinsi. Ada bantuan kita sampaikan kepada mereka untuk mereka melaksanakan pemerintahan operasional di masing-masing tempat mereka. Hal menarik dari lembaga TEPAK sendiri seperti apa, Pak? Ya, jadi mereka ini punya fungsi untuk memberikan pemahaman bagi anak-anak yang mereka jumpai dan membantu anak-anak yang korban itu sehingga mereka bisa pulih lagi. Kan orang kalau korban itu kan dia stres, Pak. Dia bisa saja bisa bunuh diri karena dia mengingat misalnya seorang wanita yang kehilangan eventnya itu membuat dia stres. Tapi bagaimana psiko itu bisa mendampingi dia, memberikan penguatan supaya dia kembali memiliki semangat untuk hidup. Itu yang sebenarnya persoalan yang tidak gampang bagi kita. Saya tidak mungkin bisa. Tapi ada kawan-kawan yang punya profesi seperti itu, yang punya tanggung jawab seperti itu, yang akan mendampingi mereka sepanjang itu. Nah, itu yang saya bilang, kalau di kabupaten kota ada panti, mereka tentu akan masuk di situ untuk bisa diterapi, mereka bisa. Di sini ada rumah aman istilahnya, ya ada rumah aman. Orang-orang ini bisa saja tampung di rumah aman. Mereka sementara tinggal di rumah aman. Di rumah aman itu mereka diberikan bimbingan, dikonseling lagi, dibina lagi sehingga mereka bisa punya percaya diri untuk kembali ke masyarakat. Jadi semua korban atau memang pemirsa yang memang menjadi korban dari kekerasan seksual bisa langsung menuju ke rumah aman seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kan di situ ada tanggung jawab dari kabupaten kota. Ya, kabupaten kota itu misalnya ini ada problem kasusnya, dia mesti langsung mengambil alih. Kemana dia harus bawa anak-anak ini? Kalau dia tidak ada punya panti rehabilitasi, tentu lebih baik kita kasih masuk di rumah aman. Di rumah aman ini orang bisa dibina, orang bisa diberikan penguatan, sehingga dia mesti punya percaya diri, dia bisa kembali ke masyarakat untuk hidup di tengah-tengah keluarganya seperti biasa. Nah, misalnya ada nafsa korban narkotika itu. Nah, ketika dia mengalami ini tidak bisa hidup di lingkungannya, kita masukkan di rumah aman. Sampai dia balik percaya ini, kita kembali lagi ke masyarakat. Hal menarik, Pak, kekerasan seksual terjadi kerap dilakukan pelakunya yaitu orang-orang terdekat, misalnya ayah kandung sendiri, ayah tiri, paman. Itu apa sebenarnya yang kurang dari kedekatan emosional seperti itu sehingga terjadi kasus pelanggaran seksual atau pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan? Ya, saya kira yang paling pertama orang itu yang tadi saya bilang dua hal. Pembinaan keluarga itu kalau tidak bagus, dia tetap akan
menimbul pemicu yang paling pertama. Orang broken home misalnya, ayah itu atau di dalam rumah misalnya ada, tapi ketika suami istri itu ada mengalami keretakan, persoalan ini tetap menimbulkan proses ke situ. Nah, kenapa? Karena dalam rumah dia akan melihat. Apalagi kalau anak-anak yang ada dalam rumah itu punya penampilan yang bisa saja membuat orang melakukan hal-hal yang luar biasa, kenapa tidak? Karena saat itu orang tidak lagi menguasai dirinya. Nah, dan karena itu dia berpikir negatif saja. Walaupun itu negatif, dia menganggap ini positif. Nah, lagi dia akan sikat. Nah, ini yang mesti kita jaga. Karena itu tadi saya bilang awal, institusi keagamaan mesti mempunyai peran yang paling penting. Selain itu juga peran keluarga harus kita tingkatkan. Ada waktu untuk orang tua berdiskusi dengan anak-anak, melihat dia dengan baik, itu. Nah, kalau ini tidak, ini menimbulkan persoalan. Ini menimbulkan persoalan yang sangat besar, di mana orang tidak lagi bisa mengendalikan emosinya dan dia mau melakukan hal-hal yang negatif. Jangankan orang luar, di keluarga pasti dia, ya kita baca di koran ada kakek sama anaknya, cucunya. Ini bisa terjadi ketika tiap hari dia melihat situasi. Apalagi yang paling cenderung sekarang itu kaum wanita memakai busana yang bisa saja menimbulkan orang punya gairah yang tidak. Nah, itu kita lihat kan sekarang anak muda itu celananya pendek-pendek segini dan sebagainya. Ini juga menimbulkan ekses yang tidak baik, apalagi tinggal serumah, dia mundar-mandir terus. Ya, ini yang kita harap ada pembinaan dalam keluarga yang semakin kuat, baik terhadap anak perempuan sendiri maupun terhadap keluarga. Mengajarkan atau pendidikan seks mungkin kepada anak dari orang tua itu juga penting, Pak ya? Saya kira bukan itu. Bukan itu. Ya, sebenarnya munculnya kejahatan seksual ini kan daripada pikiran kita yang tidak positif. Tapi kalau selalu kita membalik pikiran kita ke positif, tidak akan mungkin kita melakukan hal-hal yang negatif. Kan itu persoalannya. Bukan sebenarnya, substansinya bukan soal seksual sebenarnya bagi saya. Semua orang tentu punya kebutuhan seksual, tapi pengendalian itu dari pendidikan dalam keluarga. Orang bisa menjelaskan ini yang baik dan ini yang tidak baik. Nah, tapi kalau pembinaan dalam keluarga itu tidak baik, tidak berjalan dengan baik, tentu dia menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Institusi keagamaan tentu merupakan fungsi yang paling penting dalam hal ini. Dia mengajarkan hal-hal yang positif dan hal-hal negatif. Orang akan tahu. Selain itu tentu pendidikan seksual juga penting. Tapi bagi saya yang pertama adalah itu kuncinya. Oke Pak, kebersamaan kita masih terus dilanjutkan, dan terima kasih juga bagi pemirsa yang masih bersama-sama dengan kami di iNews TV untuk program Kadira Bacarita. Jangan kemana-mana, setelah ini kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, bagi Anda yang masih bersama-sama dengan kami di iNews TV untuk program Kadira Bacarita. Peran pemerintah mencegah tindakan kejahatan seksual pada anak. Hal menarik tentunya, dan tak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir untuk program kita yang satu ini. Dan kita masih bersama-sama dengan Bapak Kadis Sosial Provinsi Maluku, Pak Poli Kastanya tentunya. Dan Pak, ini Presiden kemarin sudah menandatangani Perpu Pemberatan Hukuman kepada pelaku kejahatan seksual. Menurut Bapak, apakah peraturan ini dapat menekan angka ataupun menekan kejahatan seksual pada anak seperti itu? Iya, kalau dari sisi institusi, tentu kita taat pada aturan yang disepakati oleh Presiden. Kita institusi di bawah harus melaksanakan perintah itu, dan itu memang apa yang disampaikan oleh Presiden, saya kira itu juga positif. Tapi yang jauh lebih penting adalah sebenarnya bagaimana pemerintah daerah, masyarakat itu sendiri bisa melihat fungsi tugas tanggung jawab. Jadi kita memperkuat institusi keluarga, kita memperkuat institusi lembaga-lembaga kemasyarakatan, RT, RW, Karang Taruna dan sebagainya, PKK. Ini harus menjadi basis untuk kita memperkuat kekuatan keluarga itu, membenahi keluarga itu sehingga mereka
bisa terhindar dari persoalan-persoalan itu. Karena memang saya kira persoalan ini terjadi karena lemahnya institusi keluarga. Kan ini jadi dalam keluarga, orang tua dan anak saja gitu. Kan itu bisa terjadi. Ini persoalannya adalah persoalan keluarga. Nah, karena itu seluruh elemen pendukungnya harus digerakkan secara baik. PKK yang ada di tingkat desa, apa itu pos-pos yandu, ini mesti dijadikan sarana untuk memperkuat pembinaan keluarga itu, sehingga keluarga, basis yang paling pertama sebenarnya adalah keluarga yang mesti kita bangun, yang mesti kita perkuat, sehingga dengan demikian bisa menangkal persoalan-persoalan itu. Karena ketika keluarga itu tidak kuat, itu apa saja bisa masuk. Dan kita punya awal hancur ketika basis keluarga ini tidak kuat. Ini yang mesti kita jaga. Nah, menurut saya itu yang paling penting sebenarnya. Peraturan presiden boleh ada, tapi itu bukan satu-satunya. Tapi lembaga keluarga mesti menjadi kekuatan. Kedua, institusi keagamaan mesti juga menjadi kekuatan yang harus bersinergi sehingga kita punya keluarga itu yang sehat, keluarga yang kuat, gitu. Ya. Jadi peraturan undang-undang yang dikeluarkan oleh Pak Presiden sebenarnya hanya sekedar cambuk kecil bagi penindakan kekerasan seksual anak, seperti itu Pak ya? Ya, saya kira itu tentu harus ada regulasi yang bisa menjaga itu. Ya. Tapi jauh lebih penting kita adalah bagaimana kita membangun kesadaran masyarakat untuk betul-betul membangun kekuatan, menjaga basis keluarga sebagai kunci kita. Ya, saya kira itu yang paling penting. Nah, itu yang saya berharap masyarakat kabupaten di kabupaten kota masing-masing kita memperkuat institusi itu. Selain institusi keagamaan itu juga jauh lebih penting, tapi harus bersinergi sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya. Bisa Bapak jelaskan mengapa kejahatan seksual kepada anak itu sering dan kerap terjadi? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa anak-anak yang baru bertumbuh, ya, baik itu anak perempuan maupun itu, mereka mencari identitas diri. Di masa itu, kalau kita salah arahkan mereka, tentu mereka akan jatuh ke hal-hal yang negatif. Nah, ketika mereka mencari identitas diri itu, keluarga, sekolah, masyarakat itu harus ikut mendukung, sehingga ada kegiatan-kegiatan yang positif bisa mengarahkan mereka sehingga mereka bisa hidup baik. Tapi ketika mereka tidak terarah, itu pasti akan jatuh ke hal-hal yang tidak menguntungkan. Saya ambil contoh di kota ini saja. Sampai jam sekian malam itu anak perempuan, anak laki masih berjalan di jalan tanpa tahu siapa ayah dan ibunya. Orang tua tidak pernah mencek posisi anak saya sampai jam sekian itu ada di mana gitu. Nah, ini kelemahan kita di situ. Nah, ini kalau sudah kita laksanakan fungsi kita masing-masing dengan baik, saya kira memperkecil ruang untuk terjadi kejahatan-kejahatan seperti itu. Ya. Ya. Kejahatan terjadi karena memang ada kesempatan atau memang ada perilaku yang tidak diawasi seperti itu. Ya, saya kira yang pertama tentu ada perilaku yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua ada ruang untuk bisa dikendalikan, bisa mereka lakukan itu. Karena di kota ini kan semuanya bisa. Orang pakai ojek sudah sampai di tempat yang. Nah, kemajuan teknologi, kemajuan informasi itu tidak selalu menghasilkan yang positif, tapi implikasi negatifnya pasti tentu ada. Rasa keingintahuan sendiri. Pasti itu sangat. Apalagi bagi anak remaja, saya bilang tadi bahwa di dalam masa pertumbuhan ini mau peralihan itu, dia ingin mencari tahu apa sebenarnya. Dia ingin mencari identitas diri sebenarnya di situ. Orang kadang-kadang juga merasa bangga kalau dia membuat kejahatan. Ya, itu karena dia ingin mencari identitas dirinya di situ. Nah, ini yang mesti kita jaga sehingga kawan-kawan ini bisa bergerak secara positif gitu loh. Nah, sebab saya kira sangat penting untuk kita kawal ini. Karena generasi kita kan tergantung dari generasi muda yang akan datang ini. Mereka ini calon generasi muda kita ke depan. Anak bangsa yang mesti kita pelihara untuk menjadi aset kita ke depan. Siapa lagi yang harus menjaga mereka? Bukan kita yang harus menata mereka secara baik. Hal yang sangat menarik untuk Provinsi Maluku, bahkan di Kota Ambon, Pak, Ibu Menteri kita, peranan perempuan, sempat menghembuskan dan mengusulkan agar lokalisasi Tanjung Batu Merah ditiadakan. Nah, kira-kira apabila ditiadakan atau direalisasikan, ada dampak kira-kira bagi Maluku? Ya, saya kira
Kalau kita berpikir semuanya positif, tentu itu bisa. Tapi kalau kita menghitung faktor variabel lain, tentu proses ini harus menjadi pertimbangan kita ke depan secara baik. Ya, saya kira bagi saya belum tentu juga panti itu ada dan dia juga mengurangi, atau dia tidak ada, dia akan mengurangi akses kejahatan dalam keluarga, kejahatan terhadap anak. Kan itu tadi saya bilang bahwa adalah bagaimana sikap kita membangun keluarga kita dengan baik, institusi keagamaan berbangun dengan baik, institusi-institusi yang ada di kelurahan desa itu juga semua diperkuat, saling mengingatkan. Dengan demikian semua itu bisa jadi baik. Tapi kalau ini tidak kuat, ini akan rapuh. Panti itu tentu apa itu yang di Batu Merah itu lokalisasi itu ya tentu ini akan menjadi pertimbangan sebenarnya untuk tidak serta-merta langsung kita menghapus. Tapi harus kita memperhitungkan banyak hal, banyak aspek yang harus dilihat. Yang jadi persoalan adalah orang yang ada di situ itu sebagian besar datang mencari nafkah di situ. Apakah sesudah dari situ dia mau dikemanakan? Kalau dia dari situ terus dia tidak dipulangkan ke tempat asal, dia berkeliaran di sini lagi, itu juga jadi persoalan bagi kita. Sangat menarik dan sangat kompleks Pak Poli ya. Ya, saya kira itu sangat kompleks dan itu harus hati-hati kita bicarakannya, dan dia tidak bisa dalam jangka waktu yang pendek. Apa yang disampaikan Ibu Menteri itu mungkin himbauan untuk pemerintah daerah ini berpikir ke depan seperti apa kita akan membuat tempat-tempat lokalisasi seperti itu. Berbicara mengenai kehidupan sosial Provinsi Maluku dan Kota Ambon itu sebenarnya sangat rumit Pak Poli ya. Yes. Namun 30 menit saja kita harus sudahi ini. Dan terasa ada hal yang ingin disampaikan Pak Poli kepada program kita dan juga pemirsa di rumah. Silakan. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih bagi media televisi ini yang sudah bisa konsen ikut membantu pemerintah, ya, ikut membantu pemerintah dalam memberikan perhatian terhadap program pemerintah sebenarnya darurat, ya, yang dikatakan Presiden kita ini dalam keadaan darurat sebenarnya. Nah, oleh sebab itu yang pertama saya ingin sampaikan bagi seluruh warga masyarakat di Maluku, mari kita memberikan perhatian bagi pembinaan anak-anak kita lebih baik sehingga mereka bisa terhindar dari persoalan-persoalan seperti ini. Yang berikut, kita harus bersinergi, tidak bisa sepotong-sepotong kita kerjakan, tapi harus komprehensif. Pemerintah dan masyarakat harus sama-sama kita bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan bagi saya di Maluku masih sangat bisa, karena kita punya adat istiadat, pela gandum dan sebagainya. Ini akan menjadi kekuatan budaya yang sangat mahal untuk kita membentengi budaya-budaya baru yang akan masuk dan merusak tatanan kehidupan sosial di daerah ini. Ini yang sangat penting. Dan karena itu sekali lagi bagi semua institusi keagamaan kami sangat berharap untuk ikut bersama-sama berperan positif dalam mempersiapkan generasi muda kita ke depan. Karena sekali lagi generasi muda kita kalau hancur di sini, apalagi yang kita harapkan untuk membangun ke depan. Mereka ini tentu merupakan generasi muda yang akan membangun ke depan, dan karena itu aset kita yang mesti kita kelola secara baik. Karena kalau dia tidak dikelola secara baik, dia bukan hanya menjadi sumber modal pembangunan, tapi dia menjadi masalah. Ini sebenarnya bagi saya, pemerintah kabupaten kota juga harus memberikan perhatian serius bagi pembinaan masalah sosial di kabupaten kota. Karena kenapa? Ini sangat kecil, kita lihat dari rasio APBD yang diberikan kabupaten kota bagi pembinaan masalah kesehatan sosial di kabupaten kota itu sangat kecil. Apa yang kita mengharapkan dari dinas sosial kabupaten kota kalau alokasi dananya sangat kecil? Nah, karena itu melalui kesempatan ini saya memberikan himbauan, mudah-mudahan kalau kita semua serius untuk menangani persoalan ini, mari kita berikan alokasi yang cukup bagi dinas sosial kabupaten kota, sehingga masalah-masalah ini juga bisa terselesaikan dengan baik. Saya kira itu. Ya. Dan terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda bersama-sama dengan kami di program Kadira Bacarita, dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi Anda di rumah. Saya Stevie Pangayo pamit dari Kadira Bacarita. Sampai jumpa. Terima kasih.